Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Nurul Anissa, NIM H0511711013. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan seminar statistika satu saya dengan judul Analisis Pengendalian Kualitas Produk Menggunakan Peta Kendali Decision on Belief, di bawah bimbingan Ibu Anissa SSI, MSI, dan Ibu Detrandana Sirajang MSI, dan penguji Bapak Detrandes Raupong MSI dan Bapak Andi Kresnajaya SSI, MSI. Adapun pokok bahasan pada presentasi saya terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini ialah industri merupakan seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah dan manfaat yang lebih tinggi. Di Indonesia, industri memegang peranan penting dalam kehidupan, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, sektor industri merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian nasional, dengan sumbangannya mencapai lebih dari 20% sehingga masuk dalam 10 besar dunia pada kategori Manufacturing Value Added pada tahun 2017. Oleh karena itu, perusahaan bersaing ketat demi menghasilkan produk dan jasa dengan kualitas terbaik demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Kualitas mampu menginterpretasikan tingkat baik dan buruknya produk yang dihasilkan, sehingga untuk menjaga tingkat kualitas tersebut, perusahaan atau pabrik menggunakan caranya masing-masing dalam mengendalikan kualitas produksinya. Salah satu cara untuk menjaga tingkat kualitas produksi sebuah perusahaan ialah dengan menggunakan metode pengendalian kualitas secara statistik, yang merupakan salah satu teknik penyelesaian masalah yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, mengelola, dan memperbaiki produk dan proses menggunakan metode-metode statistik. Pengendalian kualitas statistik membantu menyediakan alat yang mampu digunakan dalam mendukung analisis dan pengambilan keputusan yang kemudian dapat membantu dalam monitoring proses dan memprediksi tahapan selanjutnya. Menurut Mitra pada tahun 2008, peta kendali merupakan salah satu alat yang biasa digunakan dalam statistical quality control atau pengendalian kualitas statistik. Peta kendali ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai perilaku sebuah proses. Kemudian Cowley dan Harold pada tahun 1999 menyatakan bahwa peta kendali berdasarkan jenis karakteristik kualitasnya dibedakan menjadi peta kendali variabel dan peta kendali atribut. Peta kendali variabel merupakan peta kendali yang digunakan apabila kualitas yang diamati bersifat measurable atau dapat diukur, sedangkan peta kendali atribut merupakan peta kendali yang digunakan apabila kualitas yang diamati hanya dapat dinyatakan secara kualitatif atau kategori. Seiring berkembangnya waktu, maka semakin banyak pula metode terbaru yang ditemukan. Salah satu konsep metode terbaru yakni peta kendali decision on belief. Peta kendali decision on belief merupakan peta kendali yang digunakan untuk menganalisis dan mengklasifikasi keadaan sistem pengendalian kualitas dengan menggunakan data univariat atribut. Wijayati dan kawan-kawan pada tahun 2016 telah melakukan sebuah penelitian yang berfokus pada perbandingan efektivitas peta kendali decision on belief dan peta kendali C. Kemudian diperoleh hasil bahwa peta kendali decision on belief lebih sensitif sebesar 23,33% dibandingkan peta kendali C. Kemudian penelitian yang sama dilakukan oleh Rahmahani dan kawan-kawan pada tahun 2019. Yang membandingkan efektivitas penggunaan peta kendali U dan peta kendali decision on belief. Kemudian diperoleh hasil bahwa peta kendali decision on belief lebih baik dalam mendeteksi data out of control dibandingkan peta kendali U. Selain itu, penelitian lainnya juga dilakukan oleh Yulianti pada tahun 2019, yakni membandingkan efektivitas peta kendali decision on belief dan peta kendali EUMA. Kemudian diperoleh hasil bahwa peta kendali decision on belief lebih baik sebesar 6,67% dibandingkan peta kendali EUMA. Penelitian ini kemudian akan menggunakan peta kendali decision on belief untuk mengetahui proses pengendalian kualitas pada produksi
air mineral di UD Jabal Nur yang berlokasi di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hasil pengendalian kualitas ini, kemudian dapat diketahui seberapa efektif peta kendali ini dibandingkan peta kendali P dalam mendeteksi keadaan produksi, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan cacat pada produksi air mineral UD Jabal Nur. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama yakni bagaimana penggunaan peta kendali decision on belief dan penerapannya pada data cacat produksi air mineral UD Jabal Nur. Kemudian yang kedua, bagaimana perbandingan output dari peta kendali decision on belief dan peta kendali P pada data cacat produksi air mineral UD Jabal Nur. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yang pertama yakni mendapatkan peta kendali decision on belief berdasarkan data cacat produksi air mineral UD Jabal Nur. Kemudian yang kedua, memperoleh perbandingan output peta kendali decision on belief dan peta kendali P pada data cacat produksi air mineral UD Jabal Nur. Selanjutnya yakni batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah data yang digunakan merupakan data sekunder hasil inspeksi per bulan terhadap produk air mineral UD Jabal Nur periode Februari 2018 dengan 4 kelompok pengamatan yang dibatasi, yakni kelompok cup dibatasi jenis kerusakannya pada bocor, cup double, dan atau pecah. Kemudian kelompok kedua yakni lead cup, jenis kerusakannya dibatasi pada bocor, sobek, dan atau tidak menempel secara merata. Dan ketiga, box. Jenis kerusakannya dibatasi pada sobek dan atau basah. Dan terakhir, lakban. Jenis kerusakannya dibatasi pada tidak menempel pada kardus. Peta kendali yang digunakan pada penelitian ini merupakan peta kendali decision on belief dan peta kendali P. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka berisi mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini. Terdiri dari pertama, statistika deskriptif, kedua, pengendalian kualitas statistik, ketiga, peta kendali, keempat, peta kendali P, kelima, peta kendali decision on belief, keenam, uji normalitas, ketujuh, average run length, dan terakhir, UD Jabal Nur. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian, terdiri dari sumber data, variabel penelitian, metode analisis, dan diagram alir. Yang pertama, sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian tugas akhir Nur Fitra pada tahun 2018 dengan judul Analisis Pengendalian Mutu Produk Air Mineral pada UD Jabal Nur Pangkep, Sulawesi Selatan. Data yang digunakan merupakan hasil inspeksi produksi air mineral pada satu periode produksi yang dilakukan mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018. Selanjutnya, variabel yang digunakan pada penelitian ini yakni data jumlah cacat produksi air mineral yang dikelompokkan ke dalam 4 bagian yang diamati, yakni kelompok cup, kelompok lead cup, kelompok box, dan kelompok lakban. Kemudian metode analisis yang digunakan pada penelitian ini saya jabarkan pada diagram alir berikut. Penelitian dimulai dengan melakukan penginputan data jumlah cacat produksi air mineral UD Jabal Nur. Setelah dilakukan penginputan data, maka dilakukan uji normalitas. Apakah data berdistribusi normal atau tidak? Apabila data tidak berdistribusi normal, maka dilakukan penginputan data yang baru. Dan apabila data berdistribusi normal, maka dilakukan penentuan batas kendali pada peta kendali decision on belief. Selanjutnya yakni membuat peta kendali decision on belief berdasarkan data cacat produksi air mineral. Selanjutnya membuat peta kendali P berdasarkan data cacat produksi air mineral. Setelah diperoleh kedua peta kendali tersebut, maka dibandingkan output peta kendali decision on belief dan peta kendali P menggunakan nilai ARL. Setelah diperoleh nilai ARL dari kedua peta kendali tersebut, maka dilakukan interpretasi hasil dan ditarik kesimpulan. Penelitian selesai. Adapun referensi yang saya gunakan pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut. Terima kasih, itulah tadi presentasi seminar statistika 1 dari saya. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.